Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik ikhwan, kita masih lanjutkan kajian akidah tentang tasya'um. Tasya'um itu kesialan. Yang lalu sudah disampaikan, sekarang kita masih melanjutkannya. Masalah-masalah yang timbul mengenai tasya'um. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jam'u baina nususi tahrimi syu'mi wa tiarah wa mawarada mimma yush'iru zahirahu syu'mu ba'dil a'yan. Masalah-masalah yang timbul, bagaimana kita menyatukan nas, memahami nas tentang haramnya menganggap sesuatu itu sial. Dan tiarah itu berasal dari burung, sesuatu yang berasal dari burung. Rawa Ibnu Umar anin Nabi, Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi, anna qal, Nabi bersabda, innama syu'mu fi thalathah, sesungguhnya sial, kemalangan itu bisa didapat dari 3 hal. Fil faras, dalam faras itu kuda, waddar, rumah, waddabah, dan dabah. Dabah itu hewan. Tapi nanti di redaksi yang lain, dabah itu mar'ah. Ya, mar'ah itu istri. Sial tidaknya seseorang itu bisa didapat dari kuda. Waktu itu kuda kan buat tunggangan. Berarti kendaraan, rumah, dan istri. Wa qad ikhtalafal ulama fil jam'i baina hadzal hadits wa ma ma'nahu wa baina ahadits mustamila ala nahi anisyu'mi wa tiarah ala aqwalin. Bagaimana ulama memandang hadis ini? Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi sahih sekali, muttafaqun alaih ya. Hadis peringkat pertama. Ya, Rasulullah bersabda tadi, sesungguhnya kesialan itu ada pada 3. Pada kuda, rumah, dan dabah, hewan. Ya, nanti di satu redaksi, hewan itu digantikan dengan mar'ah, istri. Apa ini sindiran ya? Wallahu a'lam. Nah, ini bagaimana pandangan-pandangan ulama terhadap hadis ini? Maksudnya gini, manhaj salafus salih, kalau mendapat keterangan dari Rasulullah, dan sanadnya sahih, mereka tidak serta-merta membuang. Ya, karena mereka memahami akal kita terbatas. Jadi kalau ada informasi yang nggak mudeng, itu jangan, oleh manhaj salafus shalih itu tidak diartikan sebagai irasional, bertentangan dengan akal, bukan, tapi suprarasional, di atas kemampuan akal. Nah, Rasulullah diperiksa dari sisi sanad, sahih, ya, menyatakan bahwa sesungguhnya kesialan itu ada pada 3. Pada kuda, dar, rumah, dan kendaraan atau dabah, hewan. Nah, bagaimana pendapat-pendapat ulama? Qala Ibnu Qutaibah, inna ahlal jahiliyah kanu yatatayyarun. Orang-orang Arab jahiliyah, kata Ibnu Qutaibah, itu tatoyur. Tatoyur itu banyak sekali mereka menganggap sial, menyialkan sesuatu, gitu kan singkatnya. Lalu Nabi melarang, dan Nabi memberitahu bahwa sial itu tidak pernah ada
Fala ma'abau, mereka tidak bersedia. Artinya mereka diomongi nggak mau. Nggak ada kesialan. Kesialan itu timbul dari diri kita. Maka mereka masih masih beranggapan begitu. Nah, sampai dengan Rasulullah menyampaikan wejangannya, tersisa 3. Mereka masih menganggap sial itu ada pada kuda, sial itu ada pada rumah, dan sial itu pada binatang. Itu menurut tafsiran Ibnu Qutaibah mengenai ini. Ya. Jadi Rasulullah hanya mengatakan sial itu hanya ada pada tadi itu apa tuh? Kuda, rumah, dan hewan. Nah, inilah penafsiran dari ulama-ulama. Jadi kata Ibnu Qutaibah, Arab jahiliyah itu banyak sekali menyialkan sesuatu. Lalu Rasulullah memberitahu, nggak ada yang sial. Mereka mulai mengurangi sampai tersisa 3. Itu kata Ibnu Qutaibah. Karena apa? Karena Rasulullah di satu sisi mengatakan tidak ada tiara, tidak ada kesialan. Tapi mengapa Rasulullah ngomong begini? Wa qala Syaukani mengatakan ar-raji maqalahu Malik. Kata mana ini? Malik ya, kata Imam Malik, ya memang 3 ini katanya. Jadi ya. Wa yakun hadis syum khasisan li umul hadis la tiara. Itu pendapat pertama ya. Jadi kata Syaukani, yang roji adalah pendapat Malik. Kata Imam Malik, memang yang sial itu cuma 3. Jadi Imam Malik mengambil lahiriah hadis, jangan ditafsirkan macam-macam gitu. Maksudnya karena kita nggak mudeng, jangan lalu ditekuk hadis itu atau disimpan, dianggap nggak pernah ada. Pendapat kedua, at-ta'nu fi subuti hadis innama syufi thalathah wa hadza qaul masyhurun an Aisyah wa Ibnu Abbas. Adanya celaan terhadap subutnya hadis. Subut itu keberadaan hadis, maksudnya nggak percaya hadis ini pernah disampaikan oleh Rasulullah. Ada pihak yang nggak percaya. Di antara yang nggak percaya adalah Aisyah dan Ibnu Abbas. Jadi bukan orang lain, ya. Orang-orang dekat Rasulullah, orang ngandel. Ya, kata mereka begitu. Jadi dalam hadis itu ada 2, ada dilalah, ada subut. Kalau dalam Quran cuma ada 1, dilalah. Maksudnya apa subut dan dilalah itu? Namanya subut itu keberadaannya, bahwa itu benar-benar ada gitu ya. Dari sisi lahiriahnya, contohnya Quran, ya, itu terdiri dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu sudah kesepakatan, ya segitu itu. Tuh. Nah, yang beda pendapat tentang Quran adalah maknanya itu. Oh, ini tafsirannya begini. Ini tafsirannya begini. Tapi tentang bahwa Quran itu betul-betul ada ayat itu, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu disepakati oleh umat Islam. Cuma maknanya, pengertiannya. Nah, kalau dalam hadis 2, pengertian juga dipersoalkan, keberadaannya juga dipersoalkan. Iya, ini hadis. Gitu. Tuh. Ya. Aisyah dan Ibnu Abbas menolak hadis ini. Tidak mungkin ini berasal dari Rasulullah. Tapi berdasarkan sanad, hadis ini ada dalam catatan Bukhari dan Muslim. Jadi udah super sahih. High quality. Tuh, jadi susah ditolak. Jadi manhaj salafus salih berpendapat mudeng nggak mudeng, yang ditetapkan berdasarkan sanad sahih harus diterima. Apa itu? Kalau sudah Bukhari Muslim ya sudah, sami'na wa ta'ana. Itu manhaj salafus salih. Tapi ada yang berpendapat kalau nggak mudeng ya kita tolaklah gitu. Itu. Apalagi Bukhari dan Muslim hidup tidak sejaman dengan Nabi. Nah itu. Jadi itu menjadi perdebatan. Tapi manhaj saya terangkan manhaj salafus salih. Manhaj salafus salih
tetap berpendapat, mudeng nggak mudeng, kalau sudah sanadnya benar, ya sami'na wa ta'na. Nah kalau belum mudeng, wislah, mungkin karena kita masih bodoh. Mudah-mudahan generasi mendatang ngerti. Gitu. Sama dengan awal dari huruf-huruf pertama dalam Quran itu seperti alif lam mim, itu untuk apa? Nggak mudeng. Alif lam ro, kan? Terus toha, itu nggak dimengerti, itu nggak ada kata-kata begitu, nggak ada kalimat yang pernah dilontarkan oleh orang Arab. Toha, apa artinya? Nah tapi mudeng nggak mudeng wis tilek baik. Begitu menurut manhaj salafus salih. Kan saya menjelaskan manhaj salafus salih. Nah, ini nanti kitab ini nanti akan menyampaikan pandangan yang sahih menurut anda. Ya sama seperti yang saya tuturkan tadi. Mudeng nggak mudeng wis tilek baik. Ini pendapat. Karena buku ini ya kumpulan dari ulama-ulama manhaj salafus salih. Ini. Jadi kalau kita ingin berpegang ini, kalau kita tidak begitu nanti lama-lama kita tertanam keraguan. Ya, sekali Bukhari Muslim bisa saja dhaif, itu namanya orang. Lama-lama tertanam keraguan. Kita lihat dulu pandangan-pandangan. Maka ini tetap khilafiyah, ya, tetap disampaikan tentang ini. Ya, jadi itu pendapat yang pertama tadi itu ya. Bagaimana hadis yang disampaikan Ibnu Umar, sesungguhnya sial itu hanya ada pada 3, yaitu pada kuda, pada rumah, dan pada binatang. Ada satu lagi mengatakan perempuan, maksudnya istri. Kalaupun ada sial, itu ama ditentukan oleh kendaraan, ditentukan oleh rumah, ditentukan oleh istri. Jadi orang bisa menjadi sial karena istrinya perangainya buruk. Orang bisa ditentukan sial karena rumahnya nggak cocok atau kendaraannya nggak cocok. Nah, ini yang kita nggak mengerti kan? Nggak ngerti. Nah, pendapat yang kedua begitu. Waqad humilat dzalika Aisyah anan Nabi kana yukhbiru amma ya'taqidu ahlul jahiliyah min syu'mil mar'a wad dar wad dabah waqad kanat Aisyah tunkiru ala Abi Hurairah hadzal hadis. Jadi kata Aisyah itu pendapat jahiliyah, orang jahiliyah yang begitu mah gitu. Rasulullah cuma nyampein. Jadi sesungguhnya kalaupun ada kesialan itu ada pada kuda, pada rumah, dan pada istri. Itu pendapat ahli jahiliyah. Kata Aisyah begitu. Jadi Rasulullah menjelaskan keyakinan orang jahiliyah. Bukan untuk kita. Tuh. Tapi dalam hadis ini tidak ada yang menjelaskan bahwa itu keyakinan orang Arab jahiliyah. Itu persoalannya. Ya itu. Hadzal hadis qala Ibnu Hajar ba'da dzakara liman wafaqa Abu Hurairah fi wala mana li ingkari ala dzalika ala Abi Hurairah. Nah, bagaimana Ibnu Hajar? Ibnu Hajar saudara tahu kan? Siapa Ibnu Hajar? Ibnu Hajar itu yang ngarang Fathul Bari, yang dikaji Ahad pagi, ya kan? Masih ya? Masih itu. Ahad pagi itu Ibnu Hajar Asqalani. Dia mensyarah Sahih Bukhari. Nah, kitab lainnya menjadi karangan dia adalah Bulughul Maram. Nah, itu. Bulughul Maram, matannya ya. Tapi penafsirannya beda-beda. Nah, kita kembali ke sini. Bagaimana menurut Ibnu Hajar tentang hadis ini? Karena ini kan diriwayatkan Bukhari dan beliau syarah kitab Bukhari. Walamana lingkari zalika, tidak ada maknanya untuk pengingkaran terhadap Abu Hurairah. Ma muwafaqati madzakara minas sahabat lau fi dzalik. Karena yang ingkar cuma 2, Ibnu Abbas dan Aisyah. Jadi salah satu yang ingkar istri Rasulullah sendiri. Nggak mungkin Rasul ngomong begitu. Rasul itu, tapi omongan ini
keluar dari Rasulullah tidak ditolak, cuma maknanya. Ya, jadi Aisyah itu hanya menjelaskan Rasulullah mengatakan itu dialamatkan keyakinan orang Arab jahiliyah gitu. Bukan statement yang berasal dari Allah bahwa sial itu ada pada pada kuda, pada rumah, pada istri, bukan statement dari Allah. Gitu ya kata ini. Kata Ibnu Hajar. Itu tidak ada maknanya. Sebab sahabat-sahabat selain dari Ibnu Abbas, selain dari Aisyah menerima hadis ini, maknanya begitu. Bukan untuk orang Arab jahiliyah, tapi berlaku buat kita sekarang. Tuh ya. Pendapat yang ketiga, anna dzalika ja'ala sabil ikhbar an hukmillah ats-tsabit fid dar wal faras wal mar'at bi kauni syu'mi fiha adatan ajraha wa qada'an anfadhaha wa yujadu haitsu sya'a minha wa mata sya'a. Pendapat ketiga mengatakan hadis ini menyampaikan tentang informasi. Ya, kalau Allah akan membuat sial, maka postingnya kepada tiga hal. Satu kepada faras, kudanya, tapi bukan kuda dalam artian hewan, maksudnya tunggangan. Kata Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin yang dimaksud itu kendaraan. Karena kuda kan fungsinya dulu berkendara, bukan kudanya begitu. Yang bikin sial itu bukan kudanya. Kalau kudanya kan berarti kuda itu bikin sial gitu ya. Bukan maksudnya sebagai kendaraan, fungsinya. Kemudian juga ini kan mar'ah kan artinya perempuan. Fungsinya maksudnya fungsi sebagai istri. Sebab kalau ini bukan diartikan istri berarti semua perempuan sial. Maksudnya fungsinya gitu, perempuan status sebagai istri. Dan dar itu sebagai tempat tinggal. Bukan rumah secara umum. Kalau rumah kan berarti udah kalau begitu jangan pakai rumah. Ya nggak bisa lah. Maksudnya rumah yang ditinggalin. Fungsinya. Wa hadza qaulu ba'di ulama wa Rajab Ibnu Qayyim. Nah, bagaimana pendapat Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim kan lahirnya di abad pertengahannya, sekitar tahun 900-an. Jadi udah kesini lah. Jadi sudah enggak menyaksikan bukan tabi'in, bukan sahabat, bukan tabi'in, dan sudah kesini. Dia adalah murid dari Ibnu Taimiyah ya. Bagaimana menurut pendapat beliau? Fa ikhbaruhu bisyumi annahu yakunu fi hadits tsalatsa laisa fi itsbatut tiara allati nafaha. Maka berita tentang sial terhadap tiga hal ini bukan menetapkan sial yang dinafikan. Bukan sial yang dinafikan, kemarin sudah disampaikan. Tidak ada yang sial di dunia ini. Semua diciptakan oleh Allah itu beruntung untukmu. Menguntungkan asal kamu bisa mengelolanya, asal ngerti. Ya. Jadi apa-apapun yang kita lihat, racun sekalipun itu ada gunanya kalau kamu tahu. Jadi yang bikin sial adalah perbuatanmu sendiri, mengelolanya nggak bisa. Gitu. Bukan karena ini. Nah, itu, ya. Jadi kata beliau begitu. Wa inna baghayatuhu anna Allah subhanahu qad yakhluqu a'yanan mas'umatan ala man qarabaha wa sakanaha. Tapi Allah ingin menjelaskan, kata Ibnu Qayyim nih. Jadi bukan sial, tapi Allah ingin menjelaskan bahwa ada makhluk Allah yang berpotensi bikin sial gitu. Ya kalau kita itu bahaya itu listrik contohnya kan. Nah, listrik atau radiasi nuklir. Nah, gitu kan. Apa itu sial? Ya kalau bisa pakainya nggak sial, tapi kita harus hati-hati. Sebab kalau nggak hati-hati itu berpotensi sama dengan pisau lah. Pisau bagi anak kecil sih gitu. Nah, sekarang kita ingin menyampaikan, apa pisau itu bikin sial? Ya tidak, kalau dipakai oleh orang yang benar. Tapi kalau sekarang pisau itu dipegang oleh anak kecil, kan kita awas itu. Kemungkinan untuk sialnya tinggi gitu loh. Paham ya? Pisau tajam dipegang oleh anak belum sekolah itu kan. Diacung-acungkan begini. Ini berpotensi sialnya tuh tinggi gitu. Bukan pisaunya itu. Jadi tergantung siapa
pemakainya. Usernya siapa gitu. Wa hadza kama yu'ti subhanahu al-walidaini waladan mubarakan. Yarana khair ala wajhihi wa yu'ti ghairima waladan mas'uman. Yarani syar ala wajhihi. Sama dengan orang tua yang dikarunia anak. Kan ada itu innama azwajukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya pasanganmu dan anak-anakmu fitnah. Apa berarti kita jadi benci pada mereka? Kan situ kan ada fitnah kan? Ujian. Sesungguhnya istri dan anakmu itu ujian dalam ayat. Artinya dari situlah kita menjadi sumber ujian gitu. Sumber ujian itu dari istri dan anak. Jangan karena kita memikirkan mereka sehingga kita lupa pada Allah. Nah, itu maksudnya. Ya, maksudnya potensi-potensi ya, potensi-potensi bahaya itu ada pada tadi 3 hal. Wal farqu bainan naw'aini yudraku bil hissi. Kata ini Ibnu Qayyim, ini bisa dibuktikan. Ini bisa dibuktikan katanya. Yang berpotensi membuat kita itu sial, ya. Mungkin sebaliknya juga beruntung ya. Sial kan lawannya beruntung. Nah, keberuntungan itu hoki kalau dalam bahasa hoki. Karena hoki itu susah dimengerti, maka orang-orang yang masalah gaib masalahnya, kemujuran, lawan dari sial kan kemujuran. Nah inilah yang membuat orang berinteraksi dengan alam gaib. Dengan antara lain ya menggunakan alat-alat tertentu untuk mendapatkan kemujuran, menolak kesialan. Nah itu pendapat. Wa hadzal qaul akhir huwa aqrabul aqwal ila ma'nal hadits. Wal farqu baina an yudraku bil hissi. Jadi kata pengarang buku ini ya, makna terakhir inilah yang paling dekat. Maksudnya Allah ingin menjelaskan hati-hatilah Anda memilih rumah. Hati-hatilah Anda memilih kendaraan. Hati-hatilah memilih istri karena dari sanalah ujian terbanyak. Nah, gitu kira-kira. Ya, jadi sama dengan tadi. Masalah kedua, namadzij mimma yatasya'am minhun nas. Hal-hal yang dipandang sial oleh manusia. Pertama, waktu. Waktu ini dikorbankan. Contohnya hari, kalau hari apa? Hari Selasa sama hari Sabtu. Mana buktinya? Nggak ada tempat yang dinamai Selasa dan Sabtu. Contohnya itu pasar Minggu ada, pasar Senin ada, Selasa nggak ada, Rabu ada, Kamis ada Tangerang, Rabu ada sana, Jumat ada, Sabtu nggak ada. Nah, Selasa sama Sabtu ini dianggap sial. Ya kan? Ya bukan kita, maksudnya ini umum. Yang kedua bulan, apa yang dikambing hitamkan? Bulan. Safar. Nggak ada orang menyelenggarakan munakahat di bulan Safar. Nah, kalau sekarang bulan Safar ya? Iya Safar sekarang. Nah, saudara perhatikan jarang ada hajatan. Sama Rabiul Awal nanti ini Maulid, tapi kemungkinan Maulid itu orang nggak hajatan karena takutnya tandingan gitu. Jadi kalau dia ngundang tamu kan orang lagi Maulidan pada nggak datang. Itu sih kata orang ngomong sih. Karena di kampung-kampung sana iuran itu dipatok. Iuran itu dipatok. Jadi satu rumah itu kepalanya ada berapa kali sekian, mereka rapat tuh. Contohnya satu orang 250.000, nah kalau di rumah itu ada 6, harus bayar 1.500.000. Wajib itu. Kalau enggak dibully. Jadi gitu-gitulah singkat. Dilecehin. Nah, itu di kampung-kampung begitu. Pantas mereka ramai itu. Di Cibeber itu sampai ratusan juta hadiahnya. Panjang itu. Dibuatnya malam. Karena mereka supaya menolak
orang supaya ngintip gitu. Kan kalau dia ngintip, oh begitu, nanti dia bikin yang lebih bagus. Nanti dilombakan, yang menang tuh satu grup itu bisa ratusan juta. Nah karena mereka buatnya malam, subuhnya nggak sholat. Nah kalau ditegur mereka melakukan pembenaran. Wih soro apa, Allah gaweruh menghormati Nabi ini. Jadi kalau ditegur mereka ngelawan. Jangan coba-coba. Nah itu, jadi hari-hari bulan itu bulan Safar. Kalau hari tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, tasya'um bi ba'di tuyur. Ada orang yang menganggap sial kepada hewan tertentu. Ya, yaitu apa? Burung hantu. Kalau di zaman jahiliyah itu burung hantu. Ya. Kalau ada burung hantu, wah sial ini. Kalau kita gagak tuh. Wih, siapa yang mati? Wah, gitu. Iya katanya. Nah itu ya, kalau di zaman jahiliyah burung hantu. Burung hantu kan banyak memangsa itu di gurun itu. Apa? Ya serangga lah. Ya. Kadal segala itu kan. Tikus. Yang ketiga penyakit. Kalau di Alkitab itu di Injil itu kusta. Kusta dianggap penyakit setan. Lepra. Nah, kemarin saya sudah jelaskan bahwa di Indonesia ini, saya jelaskan di Tangerang itu Sitanala sebagai rumah sakit pertama. Nah, satu-satunya, bukan satu-satunya di Indonesia ternyata ada 13. Cuma Sitanala itu pertama dan terbesar. Jadi saya nggak terlalu salah ngomong. Sitanala itu pertama di Indonesia ya, dan terbesar. Sehingga Anda lihat lagi ke sana, waduh udah megah sekarang. Jadi bukan masalah lepra saja yang dia urus sekarang, udah menjadi rumah sakit umum. Sitanala itu sekarang. Karena mungkin pasien lepra udah semakin berkurang ya. Mungkin kalau yang di jalan-jalan tuh belum tentu asli, yang potong ini kan dia makannya kan sendi-sendi itu, potel gitu. Yang di jalan tuh ngemis-ngemis belum tentu itu. Karena dikasih obat merah apa-apa gitu. Belum tentu ya. Nah ini katanya itu terbesar. Nah Barat pernah ditumbangkan pendapat Alkitab itu dengan kehadiran Lady Di. Lady Di itu pernah datang ke rumah sakit Sitanala. Jadi cara dia megang orang lepra itu sekaligus sudah menafikan gitu. Apa yang ada dalam Alkitab, makanya kitab sucinya orang Nasrani, bahwa lepra itu penyakit setan ya, iblis itu harus disingkirkan, itu salah. Karena ternyata terbukti dalam kesehatan bahwa lepra itu tidak menular. Nah inilah satu bukti bahwa itu karangan. Kalau memang itu berita dari Allah, nggak mungkin akan bertabrakan. Allah tidak mungkin salah. Gitu. Karena itu semua statement dari Rasulullah tidak mungkin salah. Tapi ada yang kita nggak mudeng, yang sekarang sedang digugat ini, yaitu tentang lalat. Lalat masuk minuman itu, tolong dicelupin gitu. Kata Syekh Utsaimin, memang dalam hadis itu tidak ada perintah untuk minum. Apabila lalat masuk ke salah seorang minumanmu, celupin gitu kan. Karena di sayapnya itu satu racun, satu bisa, satu penawar. Kata Syekh Utsaimin, lalu maknanya apa kalau nggak diminum? Kalau kita bakalnya nggak minum, nih masuk nggak dicelupin tuh maknanya apa? Kalau yang masuk ke dalam air itu bisa, lalu Anda buang, maka ini akan tanah ini akan berbisa, akan mengganggu. Tapi kalau Anda sudah celupin, dia akan datang tawar. Jadi ramah buat lingkungan. Itu kata Syekh Utsaimin. Tapi soal Anda mau minum itu terserah, nggak ada perintah minum. Gitu. Iya, nggak ada harus minum. Rasulullah mengatakan tolong dicelupin. Nah itu diingkari termasuk oleh pengarang Subulus Salam. Jadi Subulus Salam itu
Sarah dari Bulughul Maram, ya, di bawahnya dikasih footnote ini menurut penelitian terakhir nggak sesuai katanya. Nah, itu keluar dari manhaj salafus salih. Jadi salafus salih itu menerima apa adanya yang berasal dari Nabi sepanjang itu pemberitanya benar, sami'na wa ata'na. Soal mudeng apa enggak mudeng itu tidak boleh menghalangi kita untuk percaya. Ya, karena memang kita yakin bahwa akal manusia itu tidak bisa melawan wahyu gitu. Di bawah wahyu. Nah, ini kata orang makanya itu penganut agama Islam itu opium, seperti orang ya yang kena kecanduan. Orang paham tetap baik. Ngapruk. Nah, kita lanjutkan. Jadi orang yang tapi saya belum pernah mendapat ini ya. Hadis. Coba Pak Udi pernah mendapati hadisnya. Orang yang berzina maka akan sial tetangga-tetangganya 40 rumah. Saya belum ketemu. Itu kan juga nganggap sial itu. Iya bahwa zina itu perbuatan jelek, iya. Tapi itu apa akan berakibat kepada tetangganya yang nggak tahu apa-apa? Kalau begitu mah kita juga sial semuanya. Kalau mau dicari-cari pasti ada, itu kan? Ya kan? Nah, kita nggak akan jauh-jauh contohnya. Yang keempat, menganggap sial terhadap angka-angka tertentu. Ya. Nah, terutama angka 4, 13. Makanya di mall di apartemen itu suka ngilang angka 13. Atau di mall lah, ya. Kita naik lift setelah 12 langsung lompat 14. Itu kan mengingkari akal kita. Ininya tombolnya 13-nya nggak ada, atau angka 4-nya nggak ada. Karena hati kita sudah mengatakan setelah 3, 4. Itu bodohnya itu loh. Nggak ada orang atau jarang rumah-rumah real estate yang berangka 4. Dia buat itu setelah 3, 5 anjlok. Setelah 12, 14. 15 saya. 13, 14 nggak ada. Pokoknya angka 4 itu, karena angka 4 itu dianggapnya mampet. Yang mereka anggap beruntung, angka keberuntungan 8 dan 9. Sehingga banyak nama itu 8 masih 8 huruf. Contohnya apa itu ya? Kalau nama bus apa itu? Prima apa? Prima Jasa. Berapa itu isinya? 9. Ya kan? Saya perhatikan aja tuh. Nama-nama itu banyak 8 dan 9. 8 dan 9. Iya. Sri Maju namanya berapa itu? Sri Maju berapa? 7. Bangkrut ya. Tuh kan kata orang yang percaya. Tuh kan. Hah? 1000. Biang Lala berapa tuh? 9 ya. Itu kebanyakan begitu. Itu semuanya pakai dukun semua. Nusantara Sange. IKN berapa tuh? Nusantara 9. Ya kan? Ya antar percaya nggak percaya itu, ya, gitu ya. Tapi ini menurut Rasulullah angka ini nggak benar. Jadi kalaupun ada rumah, tadi yang harus diwaspadai rumah, ngambil rumah, ya. Dalam hadis ada memang di Adabul Mufrad, kalau mau ngambil rumah, cari tahu tetangganya, kan susah itu. Soleh apa enggak, itu diintip, soleh apa enggak. Gitu. Kalau dalam bahasa orang Chinese Feng Shui, ngadepnya ngadep mana, nggak boleh tusuk sate ya, tusuk sate nggak boleh. Itu. Jadi kalau ada
pertigaan tuh. Nah, itu nggak boleh. Katanya begitu. Satu saat saya diberitahu, kamu lihat tuh restoran Padang tuh di depannya tuh. Dia pelihara ikan kan, akuarium. Itu bukan sembarangan itu. Itu feng shui gitu. Masa sih orang Padang pakai feng shui? Kamu lihat aja jumlah ikannya berapa? Pasti 9. Penasaran saya, sampai iya 9. Apa ini orang Padang sengaja? Tapi saya belum percaya apa sengaja apa kebetulan itu. Katanya gitu tuh. Nah itu, jadi angka-angka ya, terutama 13 tuh. Dan berkaitan dengan peredaran matahari ya. Yang kelima, tasyam bibandil alwan kalau hil aswad. Menganggap sial terhadap warna seperti warna hitam. Siapa yang nyuruh kalau berduka itu hitam? Siapa? Asal muasalnya dari siapa? Ya, makanya saya larang ibu-ibu tuh jangan suka begitu, jangan memulai itu. Semua mereka pasti kalau berkunjung hitam. Berarti kita ngikut. Terus pemberitahuan kuning. Ya memang kita jadi paham sih. Bener-bener. Wah, kan wong mati. Ya kan? Ini mungkin gara-gara selendangnya yang tulisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh tulisannya kuning ya. Kuning apa enggak? Bahasa itu yang nutupin keranda itu loh. Hijau ya, bukan kuning ya. Yang kuning apa nih? Bendera ya. Tulisannya kuning. Sebab kalau hijau dengan hijau ya enggak. Itu mah gara-gara supaya kontras saja. Ya, supaya kontras. Jadi ada tertentu ya. Nah, seperti hitam di sini. Faina yad'al huzn wa dhiqi. Karena hitam itu orang menganggap sebagai suatu kesedihan dan sempit. Walidza rabatu baina hadzal laun wa baina ma yakrahun. Karena itu mereka mengait-ngaitkan hitam itu dengan sesuatu yang mereka tidak suka, sial. Ya. Hatta nasabu sawat ilal ayyam, sehingga mereka mengatakan hadza fulanun naharu aswad, si fulan siangnya hitam, artinya dia mendapatkan sesuatu yang sial. Jadi hitam dikait-kaitkan dengan sial. Tapi Islam apakah menentukan warna? Kayaknya warna yang kurang disuka itu merah, ya, makanya itu bikin sial merah. Merah. Ini karpetnya diganti biru, kenapa ini? Dulunya merah. Hijau. Ya. Merah. Itu katanya saya melihat ada nggak suka itu Rasulullah pada merah. Nah, selanjutnya tapi ada dalam sebuah hadis nanti akan lahir sinar merah putih gitu. Itu yang orang berkira, wah itu dari Indonesia berarti. Sudah diprediksi oleh Rasulullah. La wallahu alam. Karena nama Indonesia belum ada kayaknya waktu itu. Yang selanjutnya itu sudah ya, kelima. Yang keenam, bantum idza safara masalan kharaja ila amal, adalah kejadian. Jadi seseorang itu kalau pergi safar, lalu dia mendapati tabrakan, ya, dia baru keluar sebentar, bukan dia yang tabrakan, melihat tabrakan. Nah, ada orang yang beranggap ini petanda buruk, sial. Nah, kalau kita juga ada piring pecah, terang, wah sial ini, nggak jadi berangkat. Nah itu juga termasuk tasya'ub yang dilarang. Yang ketujuh, ba'dun nas qad yaftahul mushaf li talabi tafa'ul fa idza nazara dzikranna tasya'am wa idza nazara dzikral jannah qala hadza fa inna taib fa hadza mithlu amal jahiliyah. Ada yang membolak-balik Quran. Wah ini saya ini. Saya dulu diajar begitu, membolak-balik Quran. Jadi kalau istikharah kita menghadapi
sesuatu yang angel dipilih, ada dua harus pilih satu. Istikharah. Karena setelah istikharah kan jawabannya nggak ada. Ya, kata guru saya, kamu buka saja mushaf sembarang ini merem gitu, dibuka. Nanti dihitung huruf shin yang ada titiknya 3 dengan kha. Shin itu syar, buruk. Kha khair, baik. Jumlahnya banyak mana? Kalau jumlah kha, oh banyak kha, jalankan. Contohnya saya dihadapkan pada kesulitan A atau B. Pilihan. Saya sekarang milih A, merem, buka. Hitung. Wow, banyak shin. Oh, berarti nggak bagus, saya harus milih B berarti. Nah, gitu caranya. Dulu saya diajarin begitu. Dulu tuh. Nah, ini kata di sini itu tasya'um, tidak boleh. Wah, jadi lompat. Nah, kita lanjut. Kemudian tasya'um biman yasbuku ba'asawi yuksiru udan fi majlisin akdan nikah. Kemudian ada di sini keterangan menganggap sial terhadap orang yang memasukkan jarinya begini. Tuh, waktu pernikahan. Tuh. Atau dia mematahkan lidi waktu akad nikah. Itu dianggap sial. Ya, begini. Orang yang begini waktu akad nikah. Tapi ini kenapa ini adat istiadat mana nggak tahu. Wadhil asya kulluha la syauma fiha li'anna makhluqatun ka ghairiha. Nah, ini tidak boleh ya kita berpendapat seperti itu sebab ya tadi itu. Itu hanyalah khayalan. Mitos ya. Farqu baina tiara wa syum. Apa bedanya antara tiara dan tasya'um? Tiara itu berasal dari burung, lebih luas dari tasya'um. Ada juga orang yang menganggap sial terhadap bau tertentu. Bau tertentu, terutama jika dia hamil ya. Hamil lalu mencium bau tertentu. Wah, setan ini. Nah, itu juga bau tertentu apa itu. Sehingga guru saya pernah menyatakan bukan bau sih, kucing gitu. Terhadap kucing. Kalau kita sedang berkendara, kucing cross itu melintas begini, itu sial. Gitu. Masa sih Ustadz? Ya sih jajal besi kan. Saya mau memberontak, dimarahin. Jajal besi. Sehingga ini menjadi warisan gitu ya. Nabrak orang lari dia. Nabrak kucing nggak lari. Disempetin ngubur. Tuh, nabrak kucing. Tapi giliran nabrak tikus ditaruh di tengah. Tikus nggak pernah dikubur. Dilindesin itu sampai gepeng gitu. Kenapa itu? Apa itu dianggap beruntung apa gimana? Kemudian ada lagi istilah dari sial ini naas. Naas kan? Kita kenal kata naas kan? Naas itu juga berasal dari bahasa Arab. Ya. Al-farqu baina tasya'um wa nahs. Apa bedanya naas dengan tasya'um? An-nahsu wa yastarikan. Sama artinya. Nah, jadi tasya'um ini maksudnya naas. Fil mansya wa sabab faqulu minha mansya wa sabab kufru wal ma'asi. Tasya'um menganggap sial sesuatu atau naas itu adalah sebuah kedurhakaan. Illa anan nahsa a'amu fayatlaq wala syum wa ala juhdi wa syiddah wal bala wa syar. Tapi naas dalam kata-kata tertentu ini lebih luas pengertiannya. Jadi lebih luas ya. Di dalam naas itu ada tasya'um. Karena tasya'um itu menunjuk benda-benda tertentu seperti hari, ya kejadian. Tapi kalau naas ini kata-kata umum, sial. Sialan gitu. Naas ya. Sehingga ada juga di bahasa Betawi kata-kata buset. Buset gitu. Nah, buset itu kalau dilihat dari sisi akidah mengganggu. Karena buset itu berasal dari Abu Sa'id. Sejarahnya.
Abu Sa'id. Jadi ada seorang ulama namanya Abu Sa'id, nggak tahu dia yang ngomong atau sahabatnya. Pokoknya nanti kalau keramat itu, Abu Sa'id itu sebagai ulama yang sangat dihormati, dia meninggal. Kalau Anda menghadapi problem, panggillah Abu Sa'id 3 kali. Sa'id, Sa'id, jadi buset gitu. Buset gitu. Tapi orang yang mengatakan buset kayaknya nggak mikir ke situ kalinya. Nggak kepikiran, tapi itulah. Ya, jadi kata-kata itu juga tidak recommended lah. Jadi suruh manggil dia 3 kali, panggillah namaku 3 kali. Maka kamu akan mendapat pertolongan. Yang benar adalah la ilaha illallah, yang recommended. Ya, dalam keadaan situasi apapun kalau Anda panik, ucapkan la ilaha illallah. Itu yang menurut ulama. Sebab Fir'aun sendiri mengucapkan la ilaha illallah. Dia selamat. Fir'aun selamat, cuma selamat jasadnya. Rohaninya tidak. Sampai sekarang itu para ulama mengatakan karena Fir'aun menjelang wafatnya mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi orang beriman. Maka itulah direkomendasikan untuk ditalkin. Ya kan? Talkin itu kan, ucapkan la ilaha illallah. Nah, sayang kita kadang-kadang kondisinya tidak memungkinkan. Karena pasien keluarga kita menjadi pasien ini disteril. Kita nggak boleh deket. Ya, nggak boleh deket. Apa hikmah dari kita meyakini tentang ini? Apa keyakinan orang Arab jahiliyah tentang tasya'um ini? Al-hikmatu finnahi anitasya'um an-nafi su'udzan. Karena kalau kita percaya berarti kita telah buruk sangka. Kita percaya pada kucing penyebab kesialan. Allah yang sudah menciptakan kucing, berarti Anda diam-diam buruk sangka pada penciptanya, bukan pada kucing itu. Ya, begitu juga waktu. Hari Selasa, hari Sabtu, itu kan buatan Allah. Berarti Anda sudah buruk sangka kepada buatan Allah. Tapi ada saran yang disebut dengan fa'lun. Fa'lun itu dalam bahasa kita itu malah mandar. Bahasa Jawa sini. Apa itu? Artinya, Pak Udi, malah mandar itu terjemah Indonesianya apa? Kan itu bahasa Jawa. Bahasanya antum itu. Malah mandar sireku ya jadi wong saleh. Apa malah mandar? Menau-menau ya? Ini bahasanya Pak Udi. saya kan cuman ngaji. Malah mandar sireku ya jadi wong bener, saleh gitu. Apa itu bahasa Indonesianya? Moga-moga. Nah, moga-moga itu fa'lun ini dianjurkan dalam ajaran Islam. Jadi kita positive thinking. Kalau kita menghadapi kesulitan, jangan dari sudut pandang Anda yang buruk. Siapa tahu. Nah, itu kan. Siapa tahu malah mandar orang mengkonon. Begitu. Siapa tahu nggak begitu. Kan? Sirekin mas. Jadi, sama dengan hadis itu, inni inda dzoni abdi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Maka saya pernah mengatakan, kalau kita mengucapkan sesuatu itu sebagai buruk, keyakinan orang buruk-buruk, maka Allah akan ciptakan buruk. Karena lisan yang keluar dari mulut kita. Tapi kalau kita berprasangka baik, seperti yaitu tadi, COVID itu buatan Allah. Tidak mungkin lepas dari kendali Allah. Siapapun makhluk ini di bawah kendali Allah. Jadi yang kita minta adalah penciptanya. Seizin Allah. Ya Allah, karena engkaulah ini mewabah. Karena engkau pula wabah ini bisa ditarik. Kita harus mendekat pada Allah, bukan takut pada itu. Nah itu yang benar, namanya tafa'ul. Jadi tafa'ul ini dibenarkan dalam ajaran Islam. Sementara tasya'um tadi, menganggap sial, itu tidak dibenarkan karena kita telah berburuk sangka. Ya. Sama dengan Syekh Utsaimin menganjurkan tidak ada rekomendasi untuk menaruh tanaman di atas kuburan. Seperti apa itu
pelepah kelapa, tidak dianjurkan. Nah, di zaman Rasul kan pernah ada, tolong ambilkan pelepah korma. Itu karena Rasul tahu. Kalau kita nggak tahu, berarti kita telah buruk sangka bahwa penghuni kubur ini sedang disiksa. Jangan begitu. Yang benar kita doakan. Ya, jadi tasyawum dilarang, tafaul boleh tadi malah mandar. Jadi kita harus melihat dari sisi pandang yang positif terhadap takdir Allah ini. Ya, contohnya tadi ada orang jadwal berangkat, jadwal terbang terlambat, di-cancel. Atau dipercepat, dia nggak diberitahu. Nggak tahu yang berangkat duluan itu meledak di udara. Kena musibah. Alhamdulillah. Dia baru tahu. Itu Ustadz Wijayanto yang cerita. Dulu kan ada dosen UGM tuh yang berangkat kemana itu meledak. Gagal terbang. Ya. Dia seharusnya satu pesawat dengan dia. Tapi dia nggak diberitahu. Jadwalnya diajukan. Dia datang terlambat, udah berangkat, Pak. Waduh, kan dia sudah ada jadwal di Jakarta. Tapi nggak taunya itu kecelakaan. Nah itulah, kadang-kadang kita ingin mendaftarkan anak ya di fakultas tertentu, tapi gagal. Malah diterimanya di sini. Nggak taunya begitu lulus pada tahun yang sudah ditentukan, sarjana yang kita kehendaki udah banyak. Malah yang menjadi rebutan ini yang pilihan ini. Nah itulah takdir. Ya, jadi kita tetap harus berhusnudzan pada Allah. Tapi dengan 3 itu bisa merubah dengan doa, sedekah, silaturahmi. Ya, jadi tidak ada dalilnya ya. Singkatnya pakai bunga-bunga itu tidak ada dalil. Nggak ada manfaat tuh, bunga itu bermanfaat karena begini katanya, mereka menggunakan bunga itu karena malaikat suka yang wangi-wangi. Katanya gitu alasannya. Ya, kita masih pakai itu sebenarnya warisan dari Jawa sana. Setiap tempat ziarah itu pasti ramai orang dagang bunga. Di mana aja. Ya di Cirebon, gitu kan. Pokoknya udah deket tempat ziarah aja, ramai orang kanan kiri jualan bunga. Ya. Ya, bakar kemenyan juga gara-garanya itu. Suka yang wangi-wangi, malaikat itu. Ya. Alasannya begitu, tapi di Jawa sana bakar kemenyan itu untuk makanan makhluk gaib, itu salah, tidak benar. Itu warisan Hindu. Ya. Jadi yang, kalau di Bali itu luar biasa, boros bener gitu, ke bunga segala itu boros. Iya, maksudnya orang kalau lagi nikah itu ada yang tasbih begini, ini orang Arab jahiliyah menganggap itu tanda sial. Nah itu maksudnya di sini menurut buku ini tidak benar anggapan begitu, tidak benar. Ya itu karena orang mau tasbih aja. Tapi dalam sholat memang iya, sebelum sholat kalau tasbih itu kurang disukai. Tasbih. Tapi kalau sudah sholat boleh. Nggak tahu kenapa ini. Apakah karena gini ya, dalam ajaran Islam itu ada ajaran jangan tiru-tiru agama lain. Apa ini kebiasaan orang Yahudi begini? Ya, artinya apa yang mengganggu kalau orang begini? Orang kalau begini mau sholat begini ini kurang makruh. Ya kalau begitu. Kalau duduk begitu sih takut kelihatan. Jadi orang Arab itu katanya dia kan pakai ini sorbannya banyak. Itu nanti kalau lagi susah tidur dia kalungin ke sini ke sini. Ini kalau dia mau tidur kan nggak ada lendehan gitu ya. Nah, dia taruh ini kan ininya panjang, diikat sini buat sendera. Dia bisa tidur. Itu kan itunya di setiap tempat karena dia di gurun gitu kan, nggak ada lendehan, itu begitu tidur. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Jadi Islam ini memang mengantarkan semua adat istiadat ke pengetahuan kita. Kita harus paham jangan sifatnya lokal ya. Nah ini nggak tahu di mana kebiasaan seperti itu. Demikianlah semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita, menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta berkenan
mencerahkan masa depan putra-putri kita, membimbing mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.